Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang telah kami buat dengan judul Peningkatan Sistem Pembayaran SPP SMP Negeri 2 Pangkalan Baru berbasis web dan SMS Gateway. Nama-nama kelompok kami yaitu saya sendiri, Ismail Firdaus, dan Arya Risandi. Ini adalah saya sendiri sebagai yang akan menjelaskan materinya nanti ya. Aplikasi yang digunakan yaitu Asta Community 7 dan Pensil. Sekarang kita masuk analisa masalah. Yang pertama yaitu pemanfaatan belum maksimal khususnya pada bidang pendidikan. Proses pembayaran SPP masih dicatat secara konvensional. Konvensional itu dalam arti masih tradisional. Data pembayaran SPP yang dicatat secara konvensional dalam buku rawan rusak dan hilang. Sering terjadi penyalahgunaan uang pembayaran SPP oleh siswa. Belum adanya perangkat lunak untuk pembayaran SPP di SMP Negeri 2 Pangkalan Baru. Nah, itu saja. Selanjutnya, analisa proses bisnisnya. Yang pertama yaitu dalam prosesnya yaitu user, aktor atau siswa diberikan username sesuai NIS dan passwordnya. Misalkan passwordnya SMP Negeri 2 PKB. Bisa diubah jika sudah login ke web tersebut di menu user. Nah, yang kedua yaitu user harus melakukan login menggunakan gadget atau perangkat lainnya yang terhubung ke internet untuk masuk ke web yang telah diberikan. Pada halaman web, user bisa menambah, mengekspor, mengunduh, melihat, mengedit, dan menghapus data seperti data sekolah, data kelas, data periode, data user atau profile, dan transaksi pembayaran. Jika user sudah melakukan apa yang diinginkan, user bisa melakukan logout pada halaman web dan sistem akan kembali ke halaman login. Kita kembali ke analisa kebutuhan fungsi. Yang pertama yaitu pengguna dapat menambah, melihat, mengedit, dan menghapus user yang bisa menggunakan sistem informasi tersebut. Pengguna dapat menambah, melihat, mengedit, menghapus data sekolah, data kelas, data siswa, data periode, dan nominal SPP yang harus dibayar, data transaksi pembayaran SPP, dan dapat mengekspor data pembayaran SPP seluruh siswa dalam bentuk spreadsheet, dan sistem informasi ini dapat mengirimkan SMS. Kita kembali ke aktiviti diagram berjalan. Yang pertama yaitu login. Di sini kita menggunakan yaitu pengguna dan sistem. Yang pertama yaitu dari initial node-nya kita menuju ke actionnya yaitu memasukkan username dan password. Menuju ke validasi username dan password, itu decision node-nya yaitu yang pertama jika benar akan menampilkan halaman utama. Selesai. Jika salah, itu akan menampilkan pesan tidak valid dan akan langsung kembali ke halaman login. Kedua itu melihat data. Sama yaitu yang pertama dari initial node-nya, actionnya memilih data yang akan dilihat, langsung menampilkan data yang ingin dilihat. Yang ketiga yaitu aktiviti diagram berjalan menambah data. Dari initial node-nya yaitu langsung menuju action memilih jenis data, menuju ke sistem yaitu menampilkan form tambah data, langsung ke pengguna yaitu pengguna mengisi form tambah data, menuju ke decision node-nya, langsung ke
Jika benar menampilkan halaman utama, jika salah dia akan kembali ke mengisi form data tersebut. Part itu selanjutnya menghapus data. Simpel saja ya. Yang pertama itu memilih data langsung ke sistem, menghapus data. Setelah itu menampilkan pesan data terhapus. Selanjutnya itu mengedit data. Dari initial node-nya, action-nya yaitu memilih data ke sistem, menampilkan data, kembali lagi ke pengguna, yaitu pengguna mengedit data, disalurkan ke sistem. Dari validasi formnya, yaitu jika benar langsung menampilkan data berhasil diubah. Jika salah, dia akan kembali ke bagian mengedit data. Selanjutnya mencari data. Yang pertama yaitu action-nya memilih jenis data dari yang dilakukan oleh pengguna, memilih jenis data yang akan dicari, langsung ke sistem yaitu menampilkan halaman jenis data yang akan dicari. Kembali lagi ke pengguna, kita memasukkan kata kunci. Nah, untuk validasi datanya, jika benar akan menampilkan data, jika salah dia akan kembali ke bagian memasukkan kata kunci. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk logout. Dari memilih tombol logout, langsung saja itu ke sistem, keluar dari sistem. Nah, untuk selanjutnya yaitu use case diagram, sistem pembayaran SPP. Dari bisa kita lihat dari petugas yaitu dia itu bertugas untuk mengolah semuanya, itu mengolah seperti data user, data kelas, data sekolah, data periode atau tahun ajaran, data siswa, data transaksi, dan logout juga. Selanjutnya yaitu deskripsi use case. Yang pertama yaitu login. Di sini kita menggunakan aktor dan reaksi sistem. Untuk skenario normalnya dari aksi aktor yaitu penggunaan aktor ya, memasukkan username dan password. Reaksi sistemnya yaitu dari sistemnya mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Kemudian masuk ke halaman admin atau web, selesai. Untuk skenario alternatifnya, aksi aktor memasukkan username dan password. Reaksi sistemnya itu mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Selanjutnya menampilkan pesan login tidak valid. Aksi aktor itu kembali memasukkan username dan password yang benar atau yang valid. Kemudian sistemnya akan mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu masuk ke halaman admin atau web. Deskripsi users melihat data user. Yang pertama yaitu aksi aktor ini memilih menu lihat user. Reaksi sistemnya itu menampilkan data user. Untuk deskripsi use case menambah data user. Pertama dari aksi aktor yaitu sama saja yang seperti di atas, yaitu memilih menu tambah user. Reaksi sistemnya yaitu menampilkan form untuk menambah user. Kemudian memasukkan username dan password. Reaksi sistemnya itu username dan password baru disimpan. Untuk skenario alternatifnya, yang pertama itu memilih menu tambah user, mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Yang ketiga itu menampilkan pesan data tidak valid, memasukkan username dan password baru. Yang kelima, reaksi sistemnya itu mengecek valid atau tidaknya data yang dimasukkan. Yang keenam itu username dan password baru disimpan. Untuk selanjutnya melihat data sekolah sama saja ya, tinggal diubah lihat sekolah, data sekolah sama saja seperti yang tadi. Tambah user kan. Tinggal diubah dan tambah sekolah sama saja seperti yang tadi. Ini juga sebenarnya data siswa sama saja. Melihat transaksi dan data transaksi, melihat data periode dan menambah data periode sama saja seperti yang tadi. Untuk kelas diagram sistem pembayaran SPP yaitu kita menggunakan kelas diagram sekolah
user, transaksi, kelas, periode, dan siswa. Untuk atribut sekolahnya yaitu ID, kode, nama, alamat. Untuk usernya yaitu ID user, nama, password, label, ID. Untuk transaksi yaitu ID transaksi, ID user, ID kelas, nomor induk siswa, nama, telepon, dan bulannya itu sampai bulan Desember. Untuk atribut kelas yaitu ID kelas, ID, nama. Untuk periode yaitu ID periode, tahun ajaran, nominal SPP, dan status. Untuk atribut siswa yaitu nomor ID siswa, ID periode, nomor induk siswa, nama, jenis kelamin, alamat, ID kelas, telepon, nama bapak atau nama ibu juga. Untuk selanjutnya yaitu untuk alurnya yaitu dari user ini menyebar ke sekolah dan transaksi kepada kelas juga, periode, dan siswa. Intinya dari user ini menyebar ke sekolah, transaksi, siswa, periode, dan kelas. Dari sekolah itu menuju ke kelas, dari kelas menuju ke siswa, dari periode menuju ke siswa juga. Nah, untuk dari siswa ini kembali ke menuju transaksi. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arya Risandi sebagaimana penjelasan untuk rancangan layar dan sekuen diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Risandi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ismail Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan rancangan layar dan sekuen diagram. Yang pertama, rancangan layar desain halaman login. Ya, di sini terdapat username, password, dan tombol login. Kita masukkan username, password, login. Jika berhasil akan muncul halaman utama, desain halaman utama seperti ini. Jika gagal akan kembali ke sini. Halaman login. Desain halaman utama terdapat periode, transaksi, siswa, kelas, sekolah, user. Selanjutnya, desain halaman menambah data periode. Sini. Kita klik periode, klik tambah data, muncul seperti ini. Tahun ajaran, nominal SPP, klik simpan. Jika datanya sudah diisi, klik simpan. Untuk melihatnya, klik periode. Selanjutnya, desain halaman melihat data periode. Kita klik periode, di sini ada tombol data lihat. Akan muncul seperti ini. Jika kita klik tombol data lihat di sini, muncul sini. Itu terdapat tahun ajaran, nominal SPP, status aksi di sini. Selanjutnya, desain halaman menambah data transaksi. Untuk caranya, kita klik transaksi, klik tambah data transaksi. Menambah data transaksi. Kita isi dari Januari sampai Desember. Jika selesai, sudah klik tombol simpan. Akan tersimpan otomatis. Akan tersimpan. Untuk melihatnya, kita klik menu lihat transaksi di sini di bawah di transaksi. Muncul data transaksi. Untuk mendownloadnya, kita klik ekspor data.
kita bisa mengunduhnya. Nanti kita print, bisa kita print. Lihat. Selanjutnya data siswa. Cara desain halaman menambah data siswa seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ada menu tambah tahun ajaran, NIS, nama, jenis kelamin, alamat, kelas, telepon, nama ayah, nama ibu. Jika setelah diisi, kita simpan. Untuk melihatnya di sini sama di menu siswa. Di bawahnya terdapat menu lihat data siswa. Ini desainnya. Terdapat NIS, nama, jenis kelamin, telepon, aksi. Selanjutnya desain halaman menambah data kelas. Data kelas. Klik, maka akan muncul menu tambah data kelas. Tampilannya seperti ini. Terdapat nama sekolah, kelas, dan tombol simpan. Untuk melihat data kelas, kita klik kelas, klik menu lihat data kelas. Akan muncul data kelas. Desainnya seperti ini. Terdapat kode kelas, nama sekolah, kelas, aksi. Untuk mencari data kita, klik di kolom search, maka akan muncul data kita di sini. Selanjutnya desain halaman menambah data sekolah. Data sekolah kita klik menu tambah data sekolah, maka akan muncul seperti ini. Ini desainnya. Terdapat kode sekolah, nama sekolah, alamat. Jika telah kita isi, kita simpan. Untuk melihatnya sama seperti sebelumnya. Di bawah menu tambah data sekolah, di sini terdapat menu tambah lihat data sekolah. Tampilannya akan seperti ini. Ini desainnya. Terdapat kode sekolah, nama sekolah, alamat, aksi. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram login. Dari user, kita mengisi form login. Setelah mengisi, cek login, mengecek username passwordnya. Jika benar, akan muncul halaman utama. Jika salah, akan login ulang, maka akan menampilkan form login kembali. Jika salah, jika benar, langsung ke menu halaman utama. Selanjutnya, sequence menambah data. Dari user, pilih menu tambah data, halaman. Dari halaman utama, tampil tambah data, klik masukkan data, maka akan mengecek form, lengkapi, klik tombol simpan, maka akan tersimpan. Tampilkan data, akan terlihat di menu lihat data. Selanjutnya, sequence melihat data. Dari user, kita perlu pilih menu lihat data di halaman utama, pilih data, ambil data, maka akan ngecek di database, maka akan tertampil data di menu lihat data. Selanjutnya, sequence diagram mengedit data. Dari user, kita pilih menu data di halaman utama, pilih data, ambil data, cek data. Sistem akan mengecek data, tertampil data. Setelah itu kita di halaman utama, kita di user, pilih tombol edit, kita edit, pilih data, edit data, simpan. Nanti akan terupdate data terbarunya setelah kita edit, akan tersimpan di database. Selanjutnya, sequence diagram mencari data. Dari user, kita memilih jenis data di halaman utama, memasukkan kata kunci, mencari data, cek data, dan akan tampil data di menu lihat data. Sequence diagram menghapus data.
Dari user, kita pilih lihat data, di halaman utama pilih data, ambil data, cek data, sistem akan mengecek data, ambil data. Di menu lihat data, pilih data, hapus data yang kita mau hapus. Database akan mengecek data dan data akan terhapus. Dan di menu lihat data tidak akan terhapus data yang kita hapus. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, baik dalam penyampaian materi ataupun materi itu sendiri, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.